Kita mau belajar. Besok akan ada kesaksian khusus anak muda. Coba Irwan Chandra berdiri. Saudara pasti tahu ini aktor yang sampai sekarang masih mengelola kebersamaan. Saya orang Palembang. Apa saja film yang kamu pernah main? Lagu kecil dua tahun. Oke, apalan oke. Besok ya kasih kesaksian untuk anak-anak, kesaksian yang luar biasa. Saya datang dengan beberapa anak-anak saya. Radit, terima kasih. Jadi gara-gara Radit, ya anak saya dari Nabire bercerita kalau saya mau undang di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Aaron dan Nesa. Saya belum pernah undang gereja manapun. Aaron ini pernah coba saya. Rasanya nggak percaya kalau saya bisa. Kalau saya titipkan baca Aaron, saya bingung. Baik, kita mau belajar. Saya tidak tahu siapa yang memilih tema ini, tapi ini tema yang luar biasa. Inti dan pembahasan kita saat ini India. Bagaimana dari generasi satu ke generasi berikut itu ada kesinambungan kalau dalam bahasa Jawa. Ada penerusnya. Saya percaya bukan hanya Tuhan yang punya kerinduan dari generasi ke generasi ada penerusnya. Saya percaya semua kita sebagai umat manusia akan merindukan bagaimana nanti anak cucu kalau sempat ketemu cici. Mereka semua takut akan Tuhan. Nah, kalau dari generasi ke generasi berhasil meneruskan apa yang Tuhan berikan kepada generasi yang satu dan generasi yang lain, maka bumi akan jadi sama seperti surga. Kita buka ayat yang pertama, 2 Timotius 1 ayat 5. Dalam sejarah gereja perjanjian baru, kita pasti mengenal rasul, gembala, penginjil yang paling muda, namanya Timotius. Bagaimana caranya Timotius ini ditemukan oleh Paulus? Ternyata ketika suatu hari saya di Alkitab tidak dijelaskan kapan, di mana, bagaimana cara Paulus ketemu Timotius. Tapi rupanya Paulus ini teliti. Ini anaknya siapa? Masih muda bisa punya iman. Kan ayatnya bisa ditanyakan. 2 Timotius 1 ayat 5. Ada multimedia? Saudara, ini yang Tuhan cari. Sebab aku teringat, baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunita, dan yang aku yakin juga sekarang di dalam hidup di dalam diri. Jadi Paulus itu mencari, kok ada anak muda sehebat ini. Akhirnya ketemu neneknya, ketemu mamanya Timotius. Dengarkan kalimat ini. Pasti semua kita pernah mendengar berita yang sangat tidak enak tentang keluarga-keluarga kaya. Karena kalau keluarga pas-pasan nggak akan ada cerita yang sama kita. Pasti semua kita pernah mendengar. Mungkin itu keluarga sepupu, ipar, ponakan, om, tante, paman, bibi, saudara yang kaya raya. Maaf ya, anak-anak rata-rata
Tapi begitu anak-anak itu menikah, apakah otomatis mantu-mantu akan baik semua? Jawab, tidak. Dan itu terjadi antar mantu karena mereka sadar mertuanya kaya. Terjadilah kasak kusuk di antara mantu, dan kesimpulannya orang tua masih hidup tapi minta warisan cepat dibagi. Pernah dengar kisah seperti itu? Banyak. Kalau orang tua masih hidup, warisan minta dibagi, itu artinya anak-anak mengharapkan ini orang tua cepat mati. Dan tidak sedikit berujung kakak adik kandung gara-gara ipar memperkarakan orang tua di pengadilan. Betul. Maka itu sesuai dengan firman ini, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Hai orang tua kaya, jangan pernah wariskan kekayaan untuk anak cucumu. Lebih baik wariskan iman. Amin. Kalau mewariskan iman, gak akan ada pertengkaran. Nah, terus pertanyaan, ya terus berjemur ya Pak. Uang segitu banyak diapain? Bagikan. Amin. Ke pekerjaan, ke panti-panti asuhan, ke rumah cuma. Berbahagialah orang tua yang kaya. Anak-anak saudara sukses jauh lebih kaya dari saudara, bukan karena warisan, tapi karena jerih payahnya. Bagus. Nah, saya tahu di gereja Hagios ini ada banyak pelayanan yang memerlukan uang. Betul ya Bapak Ibu? Bagikan. Sedikit ramah. Ini ada Pak Agus anak saya ini. Maka juga jenengan. Saya belum pernah di Indonesia ada sebuah rumah yang dibangun untuk tinggal orang-orang tua yang anak warga dan anaknya nggak bisa urus. Di Kalura. Apa namanya Pak Gus? Pondok Maksur, makin bersyukur. Pondok Maksur, makin bersyukur. Sekarang sudah ada berapa lansia dari sana? Lagi dilatih. Lagi dilatih ya. Coba nanti ketemu Pak Gus kalau secara ini. Kan orang Jogja dekat dengan kami. Ini layanan luar biasa. Maaf ya. Biasanya saya ngomongnya nggak enak, tapi harus karena ini menyatakan. Tadi dalam perjalanan saya dari Palu, saya tadi pergi dari Palu ke Jakarta dulu baru ke Jogja. Ada satu keluarga, 3 anak kandung saja, punya ayah yang sangat merepotkan. Anak-anak 3 nggak bisa ngurus, dipanggilkan berapa yang perawat, suster, pembantu, tidak pernah tahan. Mau 2 minggu aja coba lama. Terus tanya itu bagaimana? Ya, nggak ada cara lain. Masukkan ke panti jompo. Nggak mau, dia marah. Ayo repot. Maka itu maaf ya, jangan tersinggung. Tuhan itu melihat umur kita, bukan dari angkanya. Saya ulangi. Bapa di surga melihat kita, umur kita bukan dari angkanya, tapi dari hasil buah hidupnya. Ada seorang anak remaja umur 12 tahun namanya Trevor. Dibunuh temannya, masih SD kelas 5. Dibunuh temannya. Waktu pemakaman ribuan orang. Sampai dikatakan dalam hal itu,
presiden pakai jaga saya katanya. Kenapa? Karena sejak umur 9 tahun Trevor ini 9 bulan selama hampir 4 tahun hidup, dia berguna buat banyak orang. Dia anak yatim, bapaknya nggak tahu di mana, mamanya kerjanya sangat berat, tapi dia menolong banyak orang. Maaf ya, maaf. Jangan berdoa minta panjang umur tapi ngerepotin. Setuju kalimat ini? Lebih baik masih umur muda meninggal, tapi hidupnya berdampak bermanfaat buat orang lain. Setuju ya? Maaf. Nah ini lain lepas. Saya lanjut. Jadi warisan yang paling aman untuk generasi berikutnya adalah warisan iman, bukan warisan kata benar. Maka itu tidak salah kalau Tuhan Yesus berkata, banyak ayatnya, tapi salah satu yang paling tegas itu Lukas 16 ayat yang ke-9, dikatakan uang itu setan dan setan itu uang. Maka itu kalau orang-orang kaya mau mewariskan uang ke anak cucunya, berarti mau mewariskan, maka itu kesetanan semua. Loh serius, hanya Tuhan Yesus yang ngomong itu. Ayat ini 2 Timotius 1:5. Mari kita lihat di zaman perjanjian. Satu-satunya Tuhan di dunia. Di dunia ini ada ribuan Tuhan, enggak beribu. Tapi hanya satu Tuhan, yaitu Yahweh Tuhan kita, yang memberi hukum 3 generasi. Saya percaya semua kita pasti ingat, karena itu diulang-ulang dalam banyak kota. Akulah Yahweh Abraham, akulah Yahweh Ishak, akulah Yahweh Israel, Yakub atau Ishak. Dan ternyata dalam tradisi Yahudi ada kalimat. Saya kenal cukup dekat. Maaf kalau saya panggil nama Tionghoa, Om Pets. Saya kenal saudara-saudara kandungnya yang di Surabaya, yang ada di Belanda, yang ada di Jakarta. Bahkan saya masih ingat hari pemakaman gembala yang hebat ini, saya ada di sini. Kalau ada yang hadir waktu itu, saya mau cerita. Tapi saya tiba-tiba pemimpin pujian hari pemakaman Bapak Gembala Simon itu nyanyi lagu bersama mereka di surga. Wih sudah, itu betul-betul seperti surga kuno. Masa mengingat lagu itu waktu dinyanyikan sudah, tidak ada orang yang tidak merasakan hadirat Tuhan di gedung ini tahun berapa ya? 89. Saya ikut nangis gak berhenti. Itu lagu diulang-ulang bersama mereka. Sepertinya ruangan ini penuh malaikat. Coba yang ingat angkat tangan saya tahu saksi itu. Oh besok juga. Hari itu sudah luar biasa. Asalnya anak pertama siapa? Anak papa. Ya, anak kandung. Saya, anak ya. saya. Anak saya. Ya, yang pertama Amanda. Aman, begini. Sebutan Yahweh Abraham, Yahweh Ishak dan Yahweh Ishak itu berlaku untuk semua orang. Kalau dari generasi yang pertama bisa mendidik generasi kedua tetap takut akan Tuhan, dan generasi kedua mendidik generasi ketiga tetap takut akan Tuhan. Jadi begini, maaf yang pembala saya ini. Nama Indonesia apa? Sama semua. Petrus. Inilah Yahweh Tuhannya Petrus
Dialah juga Yahweh dan tuannya Samuel. Dan dia juga Yahweh tuannya Aman. Sudah punya cucu? Sudah. Lah, Amannya anaknya siapa? Aaron. Kalau Amanda bersama suaminya mendidik Aaron takut akan Tuhan, maka nama itu dialah Yahweh Tuhannya Samuel, dan dialah Yahweh Tuhannya Aman, dan dialah Yahweh Tuhannya Aaron. Suatu hari Aaron menikah dan punya anak, dan Aaron mewarisi iman Samuel, dan Aaron mewarisi iman papa mama. Dan waktu Aaron punya anak, saya ambil contoh saja, Yosua. Dan Yosua juga takut akan Tuhan, maka masyarakat yang kenal keluarga akan menyebut, inilah Tuhan yang aman, dan dialah juga Tuhannya Aaron, dan juga Tuhannya Yosua. Terus saya begini supaya tak panjang banget saya mengerti, dan itu tertulis di Alkitab. Begitu saudara buka kitab Matius, masih ingat Matius 1 ayat 1 bicara tentang apa? Nah yuk buka Matius 1. Begitu kita buka Matius 1 ayat 1 bicara apa? Silsilah. Itu luar biasa. Tuhan berharap semua kita yang mendengar kebenaran menanyakan ke diri sendiri, bagaimana keluarga, bagaimana anak cucu. Salah satu perbedaan yang paling mencolok, salah satu antara manusia dengan hewan, maaf jangan tersebut, yang paling mencolok, saya tanya kepada semua, khususnya anak-anak muda, anak manusia atau anak hewan yang disebut makhluk peniru. Anak manusia atau anak hewan yang disebut makhluk peniru. Anak apa? Manusia. Betul. Anak hewan tidak pernah bisa meniru siapa saja. Saya beri contoh ini supaya belum tahu jadi. Kalau ada orang Jawa dari Jogja menikah dengan orang Jawa dari Jogja juga, punya 3 anak, dan ketika anak-anak masih kecil-kecil, keluarga Jawa Jogja ini pindah ke Belanda, dan mereka tinggal di sebuah kota yang tidak ada orang Jawa dan tidak ada orang Indonesia. Anak 3 dari keluarga Jawa Jogja ini apakah otomatis berbahasa Jawa dan bahasa Indonesia? Jawab. Tidak. Karena tidak ada orang Jawa dan tidak ada orang Indonesia. Tapi maaf, ini saya cuma ngasih contoh. Kalau keluarga ini pindah dari Jogja ke Belanda bawa anjingnya, saya percaya anjingnya ngomong bahasa Belanda. Ya atau tidak? Tidak. Saudara tinggal di sebuah kelurahan, kalau kecamatan kalau besar. Di kecamatan Jawa Tinggal tidak ada orang yang pelihara bebek. Semua di kecamatan Jawa Tinggal itu pelihara ayam. Nah, suatu hari telur bebek yang saudara punya menetas.
Jadi kalau telur bebek anaknya ngeri. Yang jauh supaya. Loh betul nggak? Itu hebatnya orang Jawa. Saya tidak ketemu di bangsa apa saja. Semua anak hewan ada namanya. Ada tempe, ada genjing, apalagi itu ya cintil. Memang biasa orang Jawa ini. Makin lama sekarang orang Jogja bisa baca Jawa. Setuju? Bahkan semua bunga ada namanya orang Jawa itu. Kembang duren belum. Masih ingat istilah itu? Ya toh, aduh semua ada namanya. Saya sampai heran orang Jawa. Jangan lupa loh. Jawa lagi Jawa ini sini rondo orang Jawa. Oh maaf. Lo keren orang Jawa betul tidak? Unggal-unggunya itu pakemnya luar biasa. Nah, kita kembali. Ketika meri saudara netes, masih meri. Anak bebek netes. Nah, di sekitar rumah saudara ternak apa tadi? Ayam. Apa itu jenenge anak kita? Kutuk. Lali meneh. Awas ya. Jangan salah baca, bukan kutuk. Kutuk. Beda loh. Ngentel. Itu Jawa itu hebat sekali. Penting cilik. Loh betul. Belum lama ini ada anak saya kirim definisi mak dan angka itu. Saya ngerkau ketika anak saya. Bahasa Jawa kita mak itu macam-macam. Mak jelek, mak lus, mak kemana gitu. Jatuh di rumah, jatuh ke belakang. Mak itu banyak. Terakhir saya jawab mak yang gak ngerti mesti ngerti. Lo keren, cuma mak saja. Itu berapa puluh orang Jawa. Hebat. Oke, saya lanjut. Ketika meri saudara yang cuma seekor anak bebek tidak ketemu bebek dewasa, nggak pernah ketemu anak bebek yang lain. Jadi sejak dia netes, dia itu kumpulnya ribuan ayam. Saya tanya, apakah satu anak bebek ini jadi ayam kumpul ribuan ayam? Jawab, jadi ayam tidak. Sama contohnya, saudara punya seekor kambing betina, apes melahirkan satu anak induknya mati. Apa anak pada saya? Nah cempe ini, maaf ya, ini orang kampung saja pasti ya, suami. Nah ketika cempe hilang, tapi kumpul satu. Jadi di kecamatan saudara nggak ada orang yang punya kambing seekor. Sapi semua. Apa rasanya yuk? Kudel. Nah cempe yang satu ini tidak pernah ketemu cempe yang lain. Tapi sejak masih bayi dia kumpul kudel, kumpul sapi-sapi. Saya tanya, dia tetap pedet, dia tetap cempe atau jadi pedet? Dia tetap anak kambing atau seperti anak sapi? Luar biasa. Ini kita harus mikir. Satu ekor bebek, nggak pernah ketemu bebek yang lain, dia tetap bebek. Satu anak kambing yang satu, nggak pernah ketemu kambing yang lain. Mau dikumpulkan. Nah supaya gampang ingatnya, saya beri contoh ekstrim. Satu anak pendeta kumpulkan 50 juta. Terus terus ayo jadi apa? Nah maka itu makhluk peniru itu anak manusia.
Setuju sama itu? Yang suka marah tentang anak-anaknya, eksan itu. Anak-anak kita itu akan jadi siapa dan jadi apa, tergantung siapa orang tua. Jadi anak manusia itu setelah peniru dan tidak dididik dari jadi generasi yang takut akan Tuhan, maka mereka akan jadi generasi peniru. Dari peniru menjadi peniru. Jadi jangan salah. Kalau ada yang tersinggung dengan kebenaran ini, bertobat kepada biarlah kita mengerti bahwa manusia itu makhluk peniru. Kalau binatang tidak. Apa yang mereka lihat dari kita, dan itulah mereka. Setuju kan? Apa yang kita tunjukkan kepada mereka, itulah mereka. Jangan salahkan mereka. Tapi banyak orang tua sombong, arogan, nggak mau mengakui kesalahan. Saya mau katakan, ketika anak-anak melihat khususnya bapaknya arogan, bapak nggak pernah salah. Wih, catat kalimat, anak itu akan hilang meninggalkan. Satu kali saudara saya ikut tim pelayanan di penjara. Saya sebutnya di penjara. Saya tanya, penjara umum. Saya melihat seorang anak muda. Kalau dari penampilannya nggak ada wajah berdosa, innocent saya. Nah saya itu kasihan. Kalau lihat penampilannya ini kan nggak ada jahatnya sama sekali. Kenapa dia di sini? Nah saya tanya kepada ketua tim saya yang itu kan, yang saya ngomong betul. Anak ini baik. Ketika peristiwa itu terjadi, seluruh keluarganya dan teman-temannya nggak percaya. Nggak mungkin dia sejahat itu. Ayo kenapa? Dengerin kasus. Keluarga ini punya ayah yang sangat sombong, arogan. Ayah yang perfeksionis, banget perfeksionis. Tidak boleh ada yang salah. Makan harus sama-sama. Nggak boleh ada satupun yang tinggal. Harus makan di rumah. Satu hari waktu mereka sekeluarga sedang makan, namanya anak, dia numpahkan gelas minum di meja makan. Wih, makanya langsung marah. Hidup terus hati-hati. Apa kamu gak kasihan mamamu kalau begini? Kamu ngasih kerjaan dia, harus dicikap lagi semuanya. Betul juga bukan? Anak ini sadar, ya, aku salah. Tapi dia tahu pakat bapaknya yang arogan. Ya udah, dia bersuka makan berjalan, tapi suasana. Berapa saat kemudian, nggak diceritakan, peristiwa makan bersama adalah lagi makan enak-enak tanpa sadar, pasti nggak sadar, nggak sengaja. Ini si bapak nenggol gelas minumnya dan tumpah. Anak ini refleks, ingat kejadian sebelumnya, belum sempat sadar betul anak ini dan bapak ini berdiri menyalahkan istri. Lain kali kamu kalau kerjanya di sini, gara-gara kamu, saudara kami langsung mendendam lama kekurangan ajaran
kejahatan bapaknya dan kesombongan bapaknya. Hari itu dia nggak bisa tahan emosi. Dia berdiri, dia bela ibunya, dia nggak panggil papa, dia panggil nama bapak. Hei, hentikan kesombonganmu atas rumah ini. Sepertinya nggak ada yang benar di rumah cuma kamu. Emosinya meledak. Kalau dan gelut, adu fisik antara papa dan anak, karena anak sudah nggak tahan ditekan bertahun. Nggak tahu bagaimana. Dalam perkelahian itu, bapaknya mati karena didorong batu. Waktu saya dengar cerita ini, tolong bapak-bapak arogan, lebih baik kau mati daripada kau menyiksa istri dan anak-anakmu. Setuju saya ngomong ini? Coba buka Kolose 3 ayat 21. Saya marah kepada orang tua arogan, rasa paling bertobat. Lihat Kolose 3 ayat 21. Jelas. Kolose 3. Baca sama-sama. Siapa yang ditegur? 1, 2, 3. Stop. Saya ingin tanya kepada semua kita. Kita pernah kecil bukan? Ojo sampai jauh orang pernah medeni lah. Semua kita pernah jadi anak-anak. Saya mau buktikan ayat. Mau ibu kita bisa bersama kepada kita enggak? Bisa marah, bisa nyakiti kita enggak? Coba jawab. Bisa. Ayat kita juga belum bisa. Tapi ini yang luar biasa. Tuhan menciptakan sebuah komponen di hati semua anak-anak di dunia, mau bangsa apa saja, bahwa di hati anak-anak di bangsa apa saja ada komponen ini yang saya terharus, karena nanti saya tunjukkan lagi. Buat anak-anak lebih mudah, lebih cepat memaafkan mama atau apa? Ayo cepat yang pojok. Itu yang saya kaget. Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan meletakkan komponen itu di hati semua anak, dari anaknya orang miskin sampai anaknya presiden. Ada komponen itu. Mama, silakan salah, kami terima. Jangan apa-apa. Ini ayatnya. Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Hai Bapak-bapak, bapak-bapak, janganlah sakit. Janganlah sakit ya. Supaya stop. Ini terjemahnya salah. Saudara buka terjemahan bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa apa saja. Supaya jangan jadi pemberontak. Jadi komponen itu yang Tuhan ciptakan di hati semua anak manusia. Mama, silakan salah. Kami jangan apa. Kita buka 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Ternyata semua permasalahan dalam hidup manusia itu ada ayat. Saya 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. 1 betapa saleh, 2 adil, 3 nah ini tak bercacatnya kami berlaku di antara kami yang percaya. Kita masih belum tahu kami itu siapa. Ayat 10. Ayo. Kamu ada. Ayat 11.
betapa kami seperti Bapa ayah terhadap anak-anaknya. Saya stop. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Di sini kita melihat ada 6 fungsi Papa membentuk generasi. Coba kembali ayat 10, 3 di ayat 10, 2 di ayat 11. 1, Papa itu harus apa? Saleh. Artinya takut akan Tuhan. 2 harus adil. Nah, sampai sini saya mau tunjukkan. Hanya ada 3 penyebab yang tertulis di Kolose 3 ayat 21 tadi. Apa seorang ayah menyakiti hati anak-anaknya? Tolong catat. Hanya ada 3. Kalau saya tanya, kalau cuma 3 itu sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi ini fatal. 1. Ayah-ayah bisa menyakiti hati anak-anaknya kalau anak-anak melihat Bapak menyakiti mamanya. Anak akan berontak, gak terima. Saudara, hati-hati kalau sampai ada di sini seorang ayah termasuk mengikuti di rumah ataupun di hidupnya gereja. Saudara sebagai suami dari ibunya anak-anak dan melukai atau pukul mamanya anak. Ya, anak itu akan ngomong, tunggu aku besar. Karena dengan ada anak-anak ngomong seperti ini, berarti anak sudah dekat dengan Bapak. Hal kedua yang menyebabkan anak sakit hati karena kelakuan Bapak. Bapaknya gak adil pilih kasih. Maaf, ada yang pernah rasakan itu? Kakak beradik kandung, tapi orang tua membedakan, sakit. Hal ketiga yang membuat anak-anak sakit hati pada Bapak, ketika Bapak itu ingkar janji. Dengarkan ya Bapak-bapak, janji seorang ayah pada anaknya itu janji di bawah mati. Betul atau salah? Anak-anak tidak akan pernah lupa janji papanya. Betul atau salah? Maka itu ketika anak ini bilang, Pak, mana janji itu? Ya, Papa guyon. Sakit. Jadi paling hal yang paling menyakiti anak kita ya cuma 3. Apa tadi yang satu? Sakiti mama. 2, ya pilih kasih. 3, ingat. Terus yang ketiga ini dan tak bercacat. Maka itu komponen yang diciptakan Tuhan di hati semua anak di bangsa apa saja. Mama silakan salah, kami terima, tapi jangan Pak. Ayat 11. Fungsi yang ke-4 telah menasihati kamu. Ini hal yang luar biasa. Apa yang terjadi pada generasi di berikutnya kalau mereka bertumbuh tanpa penasihat? Coba jawab. Anak-anak yang bertumbuh tanpa penasihat jadi apa? Lihat. Seperti jalan raya, apalagi jalan tol yang tidak ada garisnya. Terjadi apa ini kendaraan? Tabrak. Nah, menurut surga, penasihat itu ayah, bukan mama. Saya tanya
ini, apa kenapa harus mama? Harus papa? Masa mama nggak bisa nasihati? Karena ini pengalaman saya percaya pengalaman semua saudara. Jawab, waktu kita masih kecil, kita lebih mudah, lebih suka, lebih senang minta nasihat mama atau papa. Nah, cepetan lah. Mama. Kenapa anak-anak suka minta nasihat ke mama? Karena mama itu bisa dimanipulasi. Betul? Kenapa anak-anak bisa manipulasi mamanya? Karena tidak ada mama bisa tegas. Sebab seorang ibu yang mengandung dan melahirkan itu penuh penderitaan. Maka itu salah satu alasan saya nggak mau merayakan ulang tahun. Untuk apa merayakan penderitaan mama waktu kita lahir? Ya betul tidak? Maunya cari kado. Dewe. Masuk ngarepin kado lepas tahun. Alasan pertama, karena di Alkitab yang merayakan ulang tahun cuma raja-raja kafir. Dan ingat peristiwa Herodes ulang tahun, hadiahnya apa? Allah yang berjumlah. Itu saya takut. Serius. Tapi yang kedua saya pikir betul juga. Untuk apa merayakan ulang tahun waktu mama menderita? Karena tidak sedikit mama melahirkan, ada yang meninggal. Betul. Jadi kalau ya yang masih suka merayakan ulang tahun mikir ping satu. Karena itu penderitaan mama lupa. Itu tahuan nyawa, betul nih. Ibu kok nggak jawab toh? Ya, itu maaf ya. Ternyata mama itu nggak pernah tegas kepada. Jadi gini, kalau anak-anak minta nasihat, gimana mah? Masuk sekarang tuh itu nggak mama, ayah aku. Nah, di sini kurang ajarnya setan. Penasehatnya dibuatlah ulang-ulang. Sampai wah, akhirnya ketika banyak keputusan penting ada penasehat. Yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah, ini psikologis. Anak-anak muda kalian berpikir kamu tak pede bohong. Percaya diri. Saudara, anak laki yang harusnya jadi pemimpin, tapi kalau tidak ada figur ayah sejak dia bertumbuh, anak itu nggak bisa percaya diri, selalu ragu-ragu, ambil keputusan yang ternyata membuat anak itu percaya diri itu karena fungsi yang bisa menguatkan hati. Saya percepat karena waktu 44 menit belum masuk ke poin ini baru pindah. Satu kalimat yang sangat dinantikan oleh semua anak ketika anak ini masa pertumbuhan dan ingin melakukan apa-apa, khususnya hal yang berat, lalu dia ragu-ragu dan ada bapaknya di sini. Bapaknya cuma ngomong satu kalimat saja, kamu bisa. Apa? Saya tanya, kalimat ini berpengaruh dahsyat untuk anak sampai dia tua. Kamu bisa. Ada apa? Anak itu jadi berani. Saya kalau belajar firman Tuhan selalu dibawa oleh Roh Kudus melihat fakta dalam hidup saya. Faktanya anak-anak kecil yang di bawah umur 5 tahun dan tergantung fisiknya
Ada anak umur 5 tahun fisiknya masih kecil, tapi ada anak umur 3 tahun sudah berat badan. Anda tahu? Kalau anak-anak itu termasuk anak perempuan loh, saya pernah buat research, penelitian, termasuk anak perempuan. Waktu masih kecil, sedang main dengan bapaknya, bilang, oh udah nangis atau udah lupa. Itu yang luar biasa. Itu apa bisa pesan jangan emaknya ikut. Enak juga hukum lempar-lempar anak aku nggak lempar pada mama. Padahal sikap ini membuat anak rapi. Ada banyak yang lain saya lupa. Ya berarti kita punya. Maka itu rekan-rekan pendeta, pembalap, pembawa majelis muncin yang belum pernah tahu bahwa Alkitab itu bukan cuma bahan pokok untuk hal-hal rohani saja. Di dalam buku kehidupan ini ada semua rumus, semua resep untuk hidup yang benar. Katakan pendidikan anak dalam kandungan ada di situ. Nah, disinilah kita melihat setan merusak pembentuk generasi. Setelah kita dengar ini, kita melihat setan perusak kehidupan. Setelah kita dengar firman sampai di sini, kita menemukan setan itu menghancurkan hidup anak-anak. Maka siapa perusaknya? Siapa penghancurnya? Siapa perusaknya? Siapa penghancurnya? Orang tua, khususnya bapak. Maka itu maaf seandainya ada yang mendengar saat ini dan bapak itu duduk di gereja Pentakosta Indonesia Sosial Wijaya Jogja atau mengikuti di rumah via sosial media ini, jangan sombong bapak-bapak, rendahkan hati. Kalau ada bapak-bapak seperti itu, 90% lebih penyebabnya adalah bapak isi bapak itu. Betul nggak kalian? Melakukan hal yang salah. Jadi tidak berdamailah dengan anak-anak, rendahkan hati. Apa? Enggak rugi kok kalau kita sebagai ayah minta maaf anak. Setuju bapak-bapak? Enggak rugi. Justru anak kita tak ingat anak kita. Ini hati. Jadi Tuhan itu menyiapkan generasi yang luar biasa. Bagian terakhir, kalau sempat terakhir, nanti maksudnya, kamu pengen sesuatu aja 48 menit, gak rasa. Apa yang terjadi dengan umat manusia kalau Daud tidak lahir? Tahu nggak jawab? Ayo cepat jawab. Apa yang terjadi dengan umat manusia kalau Daud tidak lahir? Gak ada Yesus. Siapa? Yang saya tanya manusia juga ada Yesus. Masuk neraka semua. Betul? Saya gak akan lupa tahun 96, kira-kira bulan Agustus, saya lupa. Roh Kudus mengagetkan saya dengan pertanyaan, Daniel, coba sih kamu carikan ayat yang gak mungkin ada pendeta siapapun bisa ngomong. Saya mikir, masa siapa? Tapi karena Tuhan yang ngomong, pasti ada. Cuma saya belum tahu. Saya cari. Ada ketemu loh saudara. Kita buka Rut pasal 4 mulai ayat 8. Kita
Kitab Rut pasal 4 mulai ayat 8. Kita lihat. Rut pasal ini bukan silsilah Daud itu ayat berapa? Ayat berapa? 18. Terima kasih. Ini anak yang baru saya temukan. Dia jadi adik saya lewat WhatsApp kalau ketemu. 18. Baca judulnya. Apa nggak di Alkitab tuh harus itu nggak ada judulnya? Apa judulnya? Silsilah. Inilah keturunan Peres. Peres memeranakan Esron. Itu 2 ya. Terus Esron memeranakan Ram 3. Ram memeranakan Aminadab 4. Aminadab memeranakan Nason 5. Nason memeranakan. Saya sudah baca. Saya ulangi. Ironis. Nah, Nason. Bingung toh? Salmon 6. Ulang-ulang 20-nya. Loh, 20. Aminadab ini berapa? 4. Ya, kata 5 jangan ngomong 4. Aminadab memeranakan Nason 5. Nason memeranakan Salmon 6. Terus Salmon memeranakan Boaz 7. Boaz memeranakan Obed 8. Obed memeranakan Isai 9. Isai memeranakan 10. Ayo, ketika saya tahu ayat ini, saya bilang apa? Saya ketemu ayat ini saya dikatakan. Kalau saya ganti mau khotbah apa? Cuma nama orang memeranakan nama orang. Sampai terus khotbah ini kepada. Lu betul kan? Saya tantang semua pendeta dimanapun ini mau khotbah apa? Tidak ada kata lain mana. Maaf ya, atau tidak? Soalnya tertawa. Kok ada yang firman sekali? Saudara, ketika Papa di surga harusnya sedang tertawa karena lucu. Tiba-tiba datang pertanyaan yang membuat konsep hidup pelayanan saya. Dan ini hanya untuk aku bisa mendapatkan Daud. Aku perlu persiapan berapa generasi. Saya jadi duduk santai mendengar itu, saya ngerosok, saya tersungkur. Hah? Maka itu saudara, saya punya kalimat gara-gara perikop terakhir kitab Rut ini. Kalimat jelek, tapi semua orang harus tahu, termasuk anak-anak. Hei, jangan asal kawin dan beranak saja kamu. Setuju kan? Kalau manusianya asal kawin dan beranak saja, apa bedanya dengan yang saya untuk mempersiapkan satu pribadi supaya penyelaman dunia 9 generasi dipersiapkan. Yang belajar sosiologi dan antropologi akan setuju. Dalam hitungan antropologi dan sosiologi, satu generasi itu antara 40 sampai 50 tahun. Saya ambil tengah 40 tahun. Ayo itu hanya untuk mendapatkan surga beberapa ratus tahun. Itu mencepat. Sudah saya itu duit apa? 400.
Kira 450. Nah, kerajaan Mataram umur berapa? Orang Jogja bisa nggak tahu kerajaan Mataram berapa? Oh, Jogja House. Rakon Indio, saya di Google. Saudara, bagaimana saya pakai bahasa Jawa enggak geruk-geruk, mana semua? Kenapa? Karena kalimat ini muncul. Sudah dipersiapkan 455 tahun. Daud berhasil atau gagal? Dijawab. Bunuh suami orang, ambil istrinya. Ampun. Apalagi yang tanpa persiapan. Setuju kalimat ini? Kiranya semua saudara yang baru pertama kali dengar ada firman seperti ini. Ulang dari ibadah ini, termasuk di via online. Lihat anak-anak kita yang belum menikah. Lihat anak-anak kita yang sudah menikah. Lihat cucu-cucu kita. Apakah per 3 generasi ini sudah betul? Jangan ada orang yang putus asa, kecewa, yang berkata gak mungkin, Pak. Karena yang salah di keturunan di atas. Percaya gak sesalah-salah apa kakek, nenek, bapak, mama kita di atas kita di dalam kuasa salib Yesus kutuk itu lepas. Ayo percaya. Ini cuma ikan Yesus. Saya orang suka kaya asing. Bagi kamu orang Jawa, ngomong itu gak ada halusnya. Kalah dengan orang Jogja. Terus gak ngomong apa-apa nih kalau orang Surabaya ngomong dibanding orang Jogja. Halus banget. Yang keinjak juga jerit-jerit. Masih kamu seperti itu. Masih pakai keinjak. Katanya orang Jawa gitu. Kalau kami orang Timur itu sungguh pendek. Orang Jogja sungguhnya panjang. Nanti sungguh pendek, sungguh panjang. Oke. Pakai emosi. Ingat, yang sungguh panjang, kalau tuh, kalau sungguh pendek jatuh. Nah, orang Surabaya itu punya kalimat begini ya. Kalau melihat ada orang, ampun orang ajarnya, orang pasti begini. Oh, dasar baik ada, baik lanjut. Sekarang mau itu orang Surabaya janji. Ngerti ya? Bapaknya kodok, mbaknya buaya. Ini istilah sangat rokok bu. Kok jajah? Bapak mosok, bapak jualan, bapak ada orang yang jajah. Oke lanjut. Karena biarlah kebenaran ini mengubah hidup. Ayo kita berubah. Kira-kira orang cocok adalah yang cocok. Manis. Apa? Indah canamu. Sejauh memang. Copi di dolar ini tentang penjual. Ini mikir. Ya wis mau indah cana. Memang rencana indah. Amin. Monggo. Baik.